Assalamualaikum bang. Oh, waalaikumsalam. Apa kabar bang? Sehat-sehat, gimana kabar di Ya, sana? alhamdulillah juga ini. Ya, salam kenal ya. Saya Nurlim dari Juvetili Polman bang. Bang, ini baru bisa jam segini, baru Nggak pulang, apa-apa, Bang. nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kita kan nyambil mau gadang juga kan mau nonton Juve bentar. Udah siap kopi juga nih udah siap kopi hitam buat begadang. Kesel aja deh. Kesel. Oke. Oke siap bang. Ya kita ini mau ngobrolin ini bang. Ngobrolin ini apa? Ya asal prediksi lah. Ini tuh prediksi Juve lawan Napoli ntar. Gimana nih bang? Menurut abang ini, sebagai fans Juve. Kalau prediksi ini sih, sebagai ini sih yakin sih Juventus menang ya. Oh iya, sudah pasti lah. Hmm. Kalau nggak salah, pas tuh 2012 Juve kalah kan di final Copa ya, waktu masih dilatih Conte tuh. Maksudnya ya lawan ini juga ya. Yang lawan ini Sari ya kalau nggak salah. Iya, Napoli masih di pihak. Uh, Belum ketemu lagi tuh Juve sama Napoli. Siapa tahu aja pas Juve-nya bisa ngalahin Napoli kan. ya mudah-mudahan aja. Yang terus yang nyetak Higuain ya. Gue kayaknya masih cedera deh. Oh masih ada ya? Oh, oke. Kayaknya cedera kan kemarin tuh dia pesan Pesan GrabFood kayaknya tuh. Baru lagi pamerin HP kayaknya. dia lagi benerin HP kayaknya ya. Pamerin HP kayaknya tuh. Oke, terus lihat ini nggak? Ini bang, pertandingan kemarin yang di semifinal. Gimana tuh bang melihat nanti untuk di final nanti? Apakah ini? Sebenarnya sih kalau ngelihat dari permainan was ya, kalau ngelihatnya mainnya masih kayak gitu agak was-was juga sih ngelihatnya. Kalau kewalahan waktu Gattuso ya, kan sekarang Napoli sama Gattuso ya pelatihnya. Iya sama Gattuso. Sempat kalah nggak sih Juve kemarin kalau nggak salah lawan Napoli? Sempat lawan 2-1 nggak salah. Iya tuh di situ, cuma mungkin saya 3 bulan Juventus 3 bulan nggak latihan bareng, baru mulai latihan bareng lagi. Iya. Mudah-mudahan aja Napoli kayak gitu juga, jadi Juventus bisa menang. Tapi kan kalau dilihat dari pertandingan semifinal kemarin Napoli lawan Inter tuh wah lumayan bagus tuh di apanya Napoli juga itu. Kebetulan sih kalau yang main gue nggak nonton, malas aja nonton. Oh, gue sih kemarin mau nonton Conte soalnya kangen sama Conte. Kayaknya pasti yang main nggak usah deh. Tapi mau apa? Awalnya itu kalau dilihat kemarin itu kalau saya nonton itu wah bagus juga tuh pemainnya Napoli. Pas sudah dicetak ini tuh lumayan. Ini sih ngeri juga. Napoli menang apa selisih Seri satu sama. sama kalau pasti kan terakhir Juve lawan Inter, Juve yang menang kan. Yang main di ini loh yang nggak pakai penonton. Iya. Yang lawan Inter kan. Kalau prediksi Ya. kalau kayaknya depan bakalan ini ya, Dybala, Ronaldo sama Costa kemungkinan sih kayak kemarin lagi. Terus itu gini loh, gimana tuh pendapat Mas? Itu kan trio ini kan baru loh, misalnya dipasang secara bersamaan. Baru kemarin ini. Kan sebelumnya nggak pernah tuh bersama langsung sebagai starter 3. Biasa kan Cuadrado ini nggak pernah bersama tuh. Gimana tuh ngeliatnya? Ada perubahan nggak? Kayak kemarin yang pas lawan Milan sih greget di awal ya, kalau orang sini bilang greget di awal. Oke di awal, tapi setelah Milan dapat kartu merah malah dipelan pemainnya. Istilahnya serangannya lah Juventus kan tipikal gitu bikin deg-deg fansnya. Itu kalau kita nggak Juventus namanya. Iya sih benar betul. Cuma kalau deg-degannya juga ujungnya ini ujung-ujungnya bahaya juga nih ya. Terus ini kalau lihat dari lini belakang gimana menurut
Mas Ivan dari lini belakang? Kalau belakang sih selama Chelsea ini belum ada sih kayaknya Bonucci belum terlalu nyetel bagus sih sama Delik. Kalau Delik udah oke banget sih. Lihat dari permainannya keren banget. Coba sih kayaknya kita butuh inilah, butuh bek kiri lah musim depan harus punya bek kanan kalau bisa. Sancho masih ada Ya sih. kan masih oke. Bek Kalau kiri bek kanan yang Iya sih. Ya kan kalau bek kanan kan biasa Cuadrado ya, biasa yang turun nih. kalau ditempatin masih Siglio atau Danilo, aduh agak repot juga tuh kayak Juve sudah keteteran Iya sih. di Tapi kemarin kan Danilo malah lebih ini ya. Impresif ya kemarin Danilo serangannya dari Danilo tuh waktu di semifinal. bangun. Yang penting jangan gitu aja sih. Jangan Ada juga menyel- siapa tahu Danilo juga mau ngulangin ini apanya? Mau ngulangin ingat gol pertamanya di Juve kan lawan Napoli. Oh iya lawan Napoli kan. Napoli. Waktu dia mau ngulangin lagi cetakin Napoli lagi. Kayak gitu keren juga sih. Nah, mudah-mudahan. Nah, terus gimana nih kalau lihat lini tengahnya? Lini tengahnya nih. Oh, kayaknya sama yang kemarin lagi nih kayaknya nih. Matuidi, Bentakur, apa lagi ya? Satu Bentakur, Matuidi sama siapa lagi? Kira siapa? Pjanic. Pjanic. Tapi kayaknya kemarin sempat baca di Twitter kayaknya Pjanic nggak bakalan dipakai. Ya? Kayaknya kemarin sempat lihat di Twitter kalau mungkin isunya Pjanic nggak bakalan pakai di final. Nggak tahu bakalan Pjanic bisa nggak? apa enggak. Iya. Oh. Tapi nggak tahu. Cuma isunya aja kayak bakalan Iya sih. diturunin line up. Terus kalau gimana tuh kalau lihat kalau masih pakai formasi yang kemarin semifinal untuk lini tengahnya itu kira-kira bisa nggak ngadapin lini tengah ini Napoli? Lini tengah kencang-kencang sih sekarang ya. Si siapa? Zelensky terus siapa tuh? Kalau Napoli masih ya pokoknya gelandang-gelandangnya itu lagi oke sebenarnya Napoli. Tapi kalau Bentancur lagi dia sama Pjanic main di backup Matuidi boleh lah masih bisa. Ya, Cuma paling supply ke depannya sih yang kurang. oke gitu ya. Dia sih, Ya sih. dia supply kandangnya tuh kurang banget, nggak kayak zaman dulu masih ada Pirlo, Vidal, Pogba kan gitu. Iya sih, kalau udah itu udah habis Napoli. Zamannya itu. Oke, terus ini apa lagi namanya? Kalau dilihat dari taktiknya Sarri, sekarang kan udah pakai apa 3-4-3-3. Gitu. Apalagi nggak ada Higuain, nggak ada yang benar-benar sebagai striker murni. Bukan biasanya yang dipakai siapa? Ronaldo atau Dybala gantian biasanya sih. Itu gimana lihatnya tuh? Nah itu masih bingung juga sih yang jadi striker tunggalnya siapa gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gini kangen sama Mandzukic sih. Ya itu dia, gerintanya juga lo tuh, Mandzukic. Dia kan kayaknya nggak banget gitu kan. Oh, Kalau ada Mandzukic kayaknya sih nggak banget, jadi ya bisa lah kayak final itu aja waktu UCL kan lawan Madrid, Ya. walaupun kan dia yang Iya bisa sih. ngegolin. iya sih, cuma dia bisa ngunggulin ini, membahagiakan ini. Dapat salam nih bang, maaf potong, dapat salam nih dari Juventini garis lucu, kayaknya ini Juventini garis lucu. Dapat salam, Sering lihat. kenal katanya. Ini paduka saya nih, paduka saya. Juventini garis lucu. Oh, Oke. Nah, terus nih apa namanya? Ngelihat permainan apa namanya kemarin Ronaldo tuh gimana? Yang nggak ada penalti nggak nyetak gitu, nggak cetak gimana tuh? lucu juga, bukan lucu sih, kaget juga sih. Sebenarnya itu kayaknya Ronaldo yang ambil udah 100% gol kan. Iya. Terus kok nggak masuk? Kayaknya zoom. Terus sempat saya baca juga kemarin di Twitter, kalau nggak salah itu ada klarifikasi Ronaldo, katanya tuh bolanya ditiup angin katanya.
Bercanda-canda Ronaldo sih yang bercanda kayaknya. Kayaknya lagi nggak hoki aja sih kemarin. Udah lama nggak latihan kayaknya dia. Ya sih. Karena ini kan agak mengkhawatirkan juga sih sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya Bang. Kemarin lawan di semifinal bermain 11 pemain lawan 10 pemain sejak menit ke-15 tapi nggak bisa cetak gol. Itu gimana tuh menurut Abang? Itu emang jeleknya juga dari dulu kayak gitu. Kalau lawan 10 pemain kayak mereka lawan 10 doang. Nggak mau sungguh-sungguh gue mainnya. Tapi kalau lawan 11 pemain tuh mereka kayaknya suka perhatiin nggak sih? Iya sih. Lawannya Kadang juga gitu sih. pasti kayaknya kok kayak nggak lawan 10 pemain. Ya sih, Tapi kasarnya kemarin tuh Juve tinggal Buffon ngopi doang jadi bawa gol di Bang Star. udah pun nggak ada kerjaan, nongkrong doang dia nih. Iya sih, kalau statistik aja tuh shoot on goal yang mengarah ke gawang itu Milan nggak ada sama sekali. 0 dibanding 7 Babak pertama atau babak kedua? Kayaknya babak kedua udah secara keseluruhan. Secara keseluruhan sih itu nggak ada shoot on goal. Kemudian Itu makanya agak khawatir juga sih kemarin ininya. itu ditanyain artinya apa? Seven artinya 7. Tetangga lagi. jangan sampai dikira tuh pencar Ronaldo. Fans Ronaldo lagi. Tuh juga. Ya sih kan kemarin kan sempat fans Milan ngomong kan ini juara UCL 7 kali versus 7 kali runner up katanya. Oke, terus menurut nih Bang ini sebentar ini yang memenyak perbedaannya akan menonjol ini siapa nanti menurut Abang Bang Ivan? Kayaknya sih Dybala. Depan. Soalnya kita kan lagi ngotot banget. Mungkin kalau tengah bisa Bentancur lagi bagus kayak kemarin kan dia juga kayaknya man of the match. Oh iya, kalau di Juve. Tapi kalau kemarin sih yang dari TVRI itu kalau nggak salah sih Romagnoli kayaknya yang kemarin secara keseluruhan. Karena keseluruhan ya. Iya, secara keseluruhan. Kalau Juve sih mungkin ya Bentancur. Kalau ini lihat ini apanya perannya ini siapa? Alexandro. Itu gimana ngeliatnya? Bisa oke sih. Yang tusukan ke dalamnya kan dia tuh beberapa kali kan. Iya sih. Kalau salah inget lupa juga tuh tentu soalnya udah lama nggak nonton jam segitu kan jadi nggak ngantuk-ngantuk juga. Oke. Terus kalau ini juga sih saya lihat yang kadang dibully Matuidi. Yang dibully hampir sejumpet ini sedunia kan itu. Gimana tuh Abang melihatnya? Peran Matuidi. Aduh, untung ini akun pribadi ya. Iya, makanya lebih asik sebenarnya akun pribadi lebih asik sih, bebas. Jadi kalau itu kayaknya harus sudah diganti sih. Bukan karena faktor juga sih ya. Waktu ini Iya sih. Tiga itu Juve gelandang masuk kepala 3 semua tuh kayak Dira udah 30 iya. berapa? 32, 23. Oh, ini 34 kalau nggak salah. Hampir semua sih. 30. Iya, gelandangnya tuh rata-rata udah umur 30 tuh. Juventus Itu bottom tuh. Itu bottom. pengen ngebully Matuidi juga tapi nggak boleh lah, masih pemain Juventus. Ntar aja kalau udah keluar. Iya. Apa yang khawatir nanti siapa tahu nanti pas final nanti dia yang jadi man of the match. Nggak tahu juga kan. Soalnya kemarin semifinal kan hampir nyetak gol kemarin. Iya kemarin hampir kayak dia sih kayaknya udah lupa kan. Berarti satu Iya, peluang hampir ya. cetak gol itu. Iya, ada peluangnya satu tuh. Matuidi. Kadang-kadang begitu sih.
saya pribadi sih lihat Matuidi ini main bagus sih. Dia bisa membingungkan pemain dan membingungkan kawan dan lawan. Kawan dan lawan. Membingungkan kawan dan lawan. Oke, ini pertanyaannya nih mengarah ke pribadi sedikit nih, Bang. Ini abang udah suka Juve sejak kapan? Sejak kapan terus? Pastinya sih lupa ya, pastinya lupa. Tapi ingat-ingatnya tuh kayaknya kelas 5 SD apa kelas 6. Karena kan waktu zaman gue tuh ini ya, Liga Italia lagi ngetop-ngetop banget tahun 90. Oh iya, Gue benar-benar. tahun 98 sih udah SD, jadi kalau mau tanya umur ya udah tua sih, udah seumuran. Kalau lebih tuan saya, Bang. 98 gua udah SMA. Gue baru setahun. masih sempat ikut demo 98, Bang. Ikut ngerasain moneter. Oh jadi ini ya. Terus yang apa pemain yang abang suka, yang jadi favorit waktu itu? Ini beda sih ya, kalau kebanyakan orang Del Piero, gue Inzaghi deh. Oh, lagi. Ya sih sama. Kalau gue sih kemarin Peruzzi. Itu Peruzzi. Iya Peruzzi. Yang saya mulai suka tuh 96, 95, 96. Wah, Yang apa? Kiper pendek, bogel, tapi loncatannya wah. ya, keren sih. Zaman. Kalau kayak orang lain kan juga karena Del Piero. Kenapa cuma gue Iya yang sih. beda? Sukanya Inzaghi. Bahkan kemarin tuh ada salah satunya kemarin sempat ini malah dia fans sama Adrian Mutu lah. Adrian Mutu kan nggak sampai semusim juga. Aneh-aneh juga. Dan sekalian sama ini ya, si siapa yang nggak pernah main tuh, Bomso. Wolfsburg, terus ada lagi satu tuh yang cuma sekali main dapat Scudetto yang tinggi tuh, apalagi Nicolas Bettner. Oh itu. cuma sekali main dapat Scudetto. Oh benar. Iya, Nicolas Bettner. Cuma dapat Scudetto. Iya, cuma sekali main dapat Scudetto. Menurut abang melihatnya Juve secara tim yang sekarang dengan yang sejak pertama Mas kenal Juve, bagusan mana menurut abang? Secara timnya, tim. Kalau secara tim sih sebenarnya paling suka waktu Juve kena Calciopoli sih. Iya, itu dia. Saya sependapat sama Mas. Salah satu skor terbaik Juve ya. Ya, itu kan heran aja. Timnya keren-keren dibilang pengaturan skor. Kayaknya aneh banget kan, itu keren sih. Keren sih Iya sih. squadnya. Dari bawah sampai atas tuh, Bang. Sumpah, nggak ada kalau boleh dibilang tuh juara champion itu kalau bagi saya sih pribadi. Dikalahinnya sama itu aja, dibikinin skandal. Oh iya, dikalahin sama Merda kan. Paling kedua setelah itu zamannya MVP sih, yang ada Matisio. Oh. Dari siapa? Yang ada Zaman siapa, Matisio, Bang? zamannya Oh. Matisio, Pirlo, Pogba. Oh, 2000 berapa ya? 2015 ya? 2013, 14, 13 ya. Oh. mulai itu 2013 kan. Mulai di situ Iya, sih. iya. Yang sayangnya gagal ya di final. Final Berlin. Berlin ya. Terus kalau di abang secara pribadi nih pertandingan apa sih yang paling berkesan menurut abang secara pribadi? Paling Pertandingan berkesan Juve di final champion lawan Milan yang kalah. Yang ambil penalti ya. Ya, di final itu sampai apa ya? Banget Ki. Iya sampai seharian pengen ngurung diri aja di kamar. 2003 ya kalau nggak salah. Oh.
tutup itu dulu suara ini kedengaran dari luar hujan. Itu oke lah itu. Paling seneng kan udah seneng-senengnya sama Juve sampai final champion. Harap dapat champion nggak taunya kalah final. Iya sih. Ini juga paling ini ya. Soalnya sih Nedved nggak main kan di semifinal, kartu kuning kedua. Akumulasi dua kartu. Di akumulasi yang pas ini ya habis semifinal tuh nangis nih, dipeluk semua sama ini tim itu. Di situ paling momen paling sedih menurut saya sih. Iya sama. Pas Nedvednya keluar. Itu juga. Itu ceritanya ya, pasti nggak main di final. Kalau cerita ya? soal pasti ngomongnya coba Nedved main pasti Juve menang. Itu dia. Soalnya lagi ini ya, lagi bagus. Nedved lagi di atasnya kan. Itu kan Nedved lagi bagus. Lagi di atas. Kan ya. setelah itu Iya, bola di luar setelahnya itu. Iya sih. Ya. benar. Itu ya yang ini. Terus nih kembali ke ini ya, ke pertandingan sebentar subuh. Kira-kira kalau skornya apa? Taman berapa? 7 tuh. Kalau skor sih 2-0 sih kayaknya. Feeling 2-0 balasan. Oh iya, Dybala tadi ya. Oke. Ya sih, kalau lihat sekarang sih Dybala agak gemukan ya, habis Covid Dybala agak gemukan. Iya, kayaknya karena belum potong rambut gitu. Belum potong rambut. Jadi saya belum potong rambut, jadi ilmunya belum balik lagi kayaknya. belum balik lagi ya. Ya sih kalau dilihat tadi videonya dia turun dari pesawat, dari itu kayaknya dia semangat banget kayaknya, udah mau ini kayaknya. Udah siap habis-habisan kayaknya dia. Tapi kan kemarin juga 4 kali beruntun waktu zamannya Allegri, terus pas Sarri malah hilang kan. Iya. Atau ini balik lagi lah. Biar musim depan kan ada 2 perisai, 1 Copa sama Scudetto kan. Terus ini ngeliat pelatih nih bang, ngeliat pelatih. Gimana nih, abang menurut abang cara pribadi ini tentang Sarri? Tentang Sarri, awalnya sih pesimis ya ngeliat Sarri. Kalau ngeliat ke belakang kan Sarri sering banget komplain waktu Juve sudah ketemu sama Napoli kan. Iya. Lalu ngeluh di kalah sama Juventus, selalu ngeluh, wah Juve main wasit segala macam. Terus pas Sarri masuk Juve kaget juga, ini seriusan si Agnelli hire si Sarri buat jadi pelatih Juventus. Agak was-was juga. Ya sih boleh dibilang memang kemarin Sarri kritik Juve. Halo? Ya, gimana itu soalnya? Kayaknya sinyal internet lagi agak susah nih di sini. Iya sih. Terus kalau dibandingin awal Sarri masuk, kan musim pertama ya. Sarri dibanding musim pertama Allegri dengan musim pertama Conte itu gimana menurut abang? Kalau musim pertama otomatis kerenan musim pertama Conte sih, karena nggak terkalahkan kan. Terus bawa oh ya 102 poinnya. Iya. 102 yang musim kedua kali ya kalau nggak salah. Musim kedua enggak terkalahkan. Cuma beda tipis kayaknya 87, soalnya beda tipis sama Milan kan waktu itu. Musim pertama. Tapi boleh bilang kan kayak Allegri kemarin musim pertama juga kan sering dihujat tuh bilang Allegri out, tapi yang buktinya kan sekarang malah dulu Allegri. Oh, tapi kalau waktu Allegri pertama kali emang pesimisnya di Scudetto. Ya, halo. Ya. Ya. Nih, itu gimana tuh ngeliatnya? Oke, sip ada. Gimana tuh ngeliatnya? Kan Allegri juga dibully juga kan, Allegri out dan segala macam. Yang ini Allegri out gimana ngeliatnya tuh dibanding Sarri yang musim pertama juga?
Kalau Allegri sebenarnya pesimis juga sih waktu pertama kali, cuma yakin nyimpin karena sebelumnya di Milan kan dia melangkah lebih jauh kan di Liga Champions walaupun final, tapi akhirnya sama skuad Juve yang mumpuni 2 kali masuk final kan ya, tapi balik lagi juga ujung-ujungnya. Tapi setidaknya udah sampai final, udah prestasi lebih dari yang sebelumnya. Terus gimana nih ngelihatnya? Ngelihatnya nih skuad Juve yang ke skuad Juve sekarang dengan strategi Sarri, gimana tuh ngelihatnya? Apakah yakin bisa dapat champion dengan skuad kan luar biasa nih, tapi taktik Sarri kan biasanya nggak gini, nggak sejalan dengan pemain. Gimana ngelihat gitu buat? Jadi kalau musim ini dengan skuadnya sama taktiknya agak was-was juga sih, karena sebelumnya di leg pertama lawan Lyon kan Juve masih kalah tuh. Iya. Keras kan, tebel banget kan, di luar prediksi kan Juve kalah tuh sama Lyon. Sama Lyon. Ya, sebagai fans Juve sih sebenarnya yakin sih, cuma kalau dari lubuk hati untuk real life kayaknya bisa nggak sampai final sih. Iya sih, kalau agak ragu juga ya dilihat. Tapi akhirnya kan Sarri kan kemarin kalau di Chelsea kan tempat kemarin udah Piala Eropa ya dengan Chelsea udah ngasih di Eropa. Meskipun level 2 ya. Gimana tuh? Nah, sebenarnya ada keyakinan juga di situ sih, si Sarri bisa bawa Juve ke final juga. Cuma yakinnya itu terpatahkan sama yang lawan Lyon kemarin. Kalau kemarin Juve menang mungkin masih pede ya, bisa sampai final. Cuma kayaknya ini deh, kalau misalnya sampai bisa ngebalikin keadaan lawan Lyon, kayaknya bisa sampai semifinal ataupun final. Sampai final ya. Ya mudah-mudahan bisa sampai juara juga. Saya sih berharap sih juara, kayaknya rindu banget tuh. Iya. Dengan namanya ini. Berharap tim besar. Berharapnya kalau doang. Runner up. Apalagi kan kita kan nggak tahu Ronaldo kan, bisa saja dia udah pindah. Jangan sampai musim depan dia pindah atau ini. Apalagi umur juga kan. Udah 35 ya Ronaldo ya. Nggak tahu juga sih kalau 35. Khawatir juga kan. kalau ada yang pengganti. Iya. Nah, terus kalau ngelihat peran Ronaldo sejak di Juve gimana bang? Lihat Ronaldo yang di Juve, kalau mau dibandingin sama yang di Madrid. Madrid, itu dia. Nah, Gimana ngelihatnya? jauh banget sih kayak. Mungkin karena ini juga ya. Kalau mau bilang back di Italia keras, tapi waktu Juve lawan Madrid, Ronaldo masih suka ngegolin juga ke gawang Buffon kan. Mungkin umur dia udah ini kan udah 34 pas waktu itu punya 34 ya kalau nggak salah. Apa umur juga, tapi pasti fisiknya walaupun terus pasti menurun. Yes. Ya sih mungkin juga sih kalau saya pribadi nih bang ya. Kalau ngelihat pertandingan Juve selama musim ini, kalau ini tim-tim kecil, saya lihat ya ini pribadi saya mah, kalau ngelihat ini tim-tim kecil lawan Juve, kayak Verona segala macam itu kayak mati-matian ya, kayak mau mati kayak partai final. Lihatnya. Kayaknya itu dari dulu deh. Kayaknya dari dulu Juve suka kewalan sama tim-tim kecil deh. Kan saya heran juga loh. Ini kiper tinjau malah kipernya kayak nunjukin diri juga ya. Kipernya malah mau bunuh diri kayaknya. Kipernya selalu kalau kiper lawan saat lawan Juve pasti jadi dewa banget deh. Iya sih, makanya saya heran juga sih bang ngeliatnya. Kok kalau lawan Juve ini kan aja kiper lawan tuh jadi gahar banget. Dulu tuh yang paling susah apa Neto akhirnya ditarik sama Juve kan. Iya. Kiper-kiper bagusnya Liga Italia akhirnya ditarik-tarikin sama Juve. Neto, iya Perin. Malah nggak kepake di Juve. Oh yang lain gara-gara nah begini lagi juga nih.
Gimana sih ngeliatnya nih antara Peri dengan Buffon di Juve di musim ini? Striker mana sih sekitar nomor 1 Juve? Chesney atau Buffon menurut abang? Kalau sekarang sih jujur aja sih ya Chesney sih ya kayaknya ya. Karena Buffon masih keren banget. Cuma mungkin stamina-nya yang udah menurun. Refleksnya tuh masih oke banget sih. Masih bisa lah dia setahun mungkin. Ya sih kalau dilihat kemarin ya perpanjang kontraknya cuma setahun ditambahin setahun sama ya, Matuidi juga. Cuma kan mungkin kelebihan kita ngatur lini belakang. Tapi kalau dari sisi mental gimana bang? Kalau mental kayaknya Buffon mentalnya masih mental Superman sih, masih baja sih mentalnya Buffon. Tapi bukan mental champion ya kamu? Wah itu ini pertanyaan jebakan sepertinya. kayak ngomong gini, kayaknya kita kalau Buffon nggak juara champion gitu. Sih masalahnya dari sejak Buffon masuk 2001 ya 2001 ya kalau nggak salah sampai sekarang itu semua skuadnya wah gitu loh kurang apa lagi skuadnya Juve iya tapi kok nggak bisa juara champion malah runner up gitu. Ini nggak ada yang mau ngomongin Buffon. Nggak tega. Saya kalau gue sih suka fansnya Buffon juga baju gue tuh bajunya Buffon semua. Keren banget sama Buffon cuma ya begitu lah kalau dilihat realitanya yang bilang tadi kenapa dari 2009 champion sudah didukung dengan mulai dari back papan atas sampai Cannavaro pun pernah pasti belum juara champion juga gitu. Wah itu pasti kenapa ya. Itu juga kan. Iya. Ya semoga aja ya ini karena udah bukan Buffon yang ini kiper nomor 1 yang mudah-mudahan aja. Apa lagi namanya? Ada nggak ini benda yang berbau Juve yang paling abang sayangi ini? Apa nih yang paling abang sayangi? Yang paling berkesan atau apa yang paling disimpan kalau perlu dibingkai atau apa kan? Masih ada barangnya masih ada mau ditunjukin sekalian kan? Boleh kalau sebut juga boleh. Ini paling berkesan ini nih. Pet. Oh, Just Nedved ya? Oh, Ya. mantap. Tapi ini bang, mereknya masih ini Multisport. Oh, Multisport ya? Di zaman tahun berapa? 2001 ya? Ini masih dari 2003. Oh, Multisport. 2003. Di 25 Multisport. Oh. Kalau gue sih masih Seven Star. Ini sih yang masih paling disayang nih. Oh. Kiri hasil nabung. Ini sih kalau harga segitu pada zaman itu ya lumayan. Kalau orang sekarang kan mungkin yang ori-ori. Kalau kita, wah ini zaman Oh, ini. kalau kami sih belum sanggup beli ori, belum sanggup dukung belum bisa ngasih uang ke Juve. belum cukup buat ngasih duit ke Juve. Ya kan kalau beli ori kan langsung uang duitnya langsung ke Juve kan. Kalau beli dari produknya Juve. Langsung, tapi kita langsung berasa sih kosongnya. Terus bang, ini kan kemarin abang dapat undangan di Singapura, kumpul dengan fans-fans dari luar negeri. Ini bahkan sampai ada turnamen pertandingan futsal ya, ini soccer. Iya. Tadinya mau bikin. Bahkan sampai ada Trezeguet ya kalau nggak salah foto bareng Trezeguet. Bareng Trezeguet, Davids kalau nggak salah juga. Iya. Itu gimana tuh perasaannya abang tuh? Ini lihat legend yang dulu dinonton yang sebagai ini, itu gimana tuh perasaannya abang itu ngelihatnya itu? Tadinya sih bakalan ngerasa wah aja ya, tapi pas ketemu tambah wah lagi gitu. Oh ternyata ketemu langsung. Soalnya kan emang belum 2014 udah pernah ketemu pemain-pemain Juve kan waktu datang ke sini. Cuma agak jauh gitu.
ya nggak langsung kayak minta tanda tangan, ngobrol sedikit. Kalau kemarin kayak lumayan tetap-tetapan, terus sempat diledekin juga kan sama David, sampai lupa dia ngeledekin apa, udah blank aja gitu, cuma ketawa doang, apa sih gitu. Terus sih kalau gue sih tuh, kalau kemarin tuh gue sih yang waktu ini Italia Legend, yang pas di Jakarta, yang Italia Legend itu pas Peruzzi datang, ya gue bela-belain saya dulu ke Jakarta. Pokoknya mau ketemu sama Peruzzi doang, mau peluk Peruzzi itu aja. Akhirnya ketemu sama siapa? Ternyata orangnya tinggi. Kali ini pendek. Ya, Nggak siapa-siapa Apa? sih itu waktu itu. Nggak dapat ketemu sama siapa-siapa waktu itu. Cuma nonton. ya sih, kalau itu kemarin sempat ngikutin nungguin di hotel, ketemu sama Batem, sama Mas Poncon, ngobrol-ngobrol ini. Nonton yang lain. Iya sama yang lain-lain juga sih. Ya, kalau sih senang yang legend-legend dibanding yang sekarang. Senangnya Karena itu. Ya, zamannya kenapa? kita kenal sama pemain-pemain yang dulu kan, lebih idolain pemain yang dulu. Iya sih. Kalau ngelihat sekarang Juve sekarang sih, kalau saya pribadi nggak ngelihat Juve secara pemain aja, nggak Dybala, Ronaldo segala macam, enggak sih. Khususnya sekarang orang udah malah ngelihat secara tim, siapapun pemainnya ya Juve udah tetap. Kalau yang kayak kita mungkin udah mau siapa aja pemainnya, yang penting Juventusnya sih. iya sih bang. Ya, lagi seneng-senengnya sama pemain ini. Contoh kayak saya dulu kan, awal semester baru setahun banget, tiba-tiba pindah ke Milan. Wah, Terus gini bang, ya? dulu sempat mikir juga, ini apa gue ikutan juga pindah Milan ya? Ya sih, udah ngefans sama Milan, soalnya udah jadi pemain Milan. Terus ini bang, menurut bang, kita berarti ada aja nih bang ya. Anda abang jadi pelatih nih bang. Anda jadi pelatih atau Anda jadi sebagai praktisi. Iya. Ini siapa sih abang yang mau rekrut nih bang untuk pemain Juve musim depan? Pemain atau ganti pelatih atau pemain? Kalau striker sih pengen nyoba si Haaland ya, pengen beli si Haaland. Haaland. Angko, keren sih itu. Oh. Striker sama gelandang, maksudnya bisa gelandang serang juga ya, itu lagi keren-kerennya sih. Terus ngeliat ini bang, Tonali kan kemarin sempat isunya yang sempat beredar itu, rumornya itu Tonali. Gimana tuh abang melihatnya? Tapi dia belum teruji sih, belum teruji untuk main di Eropa, karena kan kalau kita sekarang rindunya kan juga di Liga Eropa kan. Ya. Belum tahu juga gitu mutunya dia di Eropa kayak gimana, karena dia kan bagusnya aja sekarang mainnya masih di Brescia, bukannya mau Ya. gitu kan, tapi kayaknya belum teruji banget sih. Apalagi kalau lihat kalau Juventus sendiri sama pemain-pemain muda yang bagus, harus bagus banget baru mereka mau pakai jadi starting kayak Pogba zaman dulu. Oke sih, ya benar-benar. Ya, tapi standar kayaknya susah nembus ke tim utama deh. Iya. Benar. Terus kalau melihat ini bang, Juve kan jarang ngorbitin pemain muda, pemain dari Primavera. Lu gimana abang sih melihatnya kalau dibandingin dari klub-klub, nggak lagi dari Eropa lain kan? Kayak Milan malah sering ngorbitin pemain mudanya, bahkan di Milan tuh ada generasinya. Donnarumma sudah naik, kemarin Stiglio kan dari Milan kemarin juga. Lu gimana melihatnya di Juve? Juve malah dijual ke Everton. Kayaknya Itu gimana abang melihatnya tuh? lihatnya sih kayaknya emang kayak Juve belum punya potensi pemain muda yang bagus ya. Padahal kalau kayak zaman kemarin si Nicolosi, Hans Nicolosi, Iya. sebenarnya keren. Cuma dia lagi aneh Bentakur, jadi ketutup dia. Padahal udah oke sih. Sama Iya bang. Padahal kalau dilihat itu kan, kalau di Primavera itu kan boleh dibilang saya lihat
Juve itu sering di U23 ya, misalnya yang Juve yang sering di Primavera itu sering menang terus, bagus mainannya juga. Oh yang ini ya, tim satelitnya yang di Iya. ya. Iya, yang di ini seri C ya nggak salah. Kayaknya belum terlalu bagus-bagus banget. Soalnya saya juga suka ngikutin kan. Kayak si terakhir yang dipanggil utama tuh tapi nggak main, sekali Vieira, terus Kokolo kan sempat diajak juga tuh. Iya. Cuma jadi cadangan, nggak pernah main. Ada sih, saya lupa juga namanya siapa itu. Salah satu saya senang banget tuh pemain Primavera kemarin, kaptennya Juve, sempat jadi kaptennya Juve di Juve Primavera. Saya nomor 10 yang gayanya mirip Nedved. Iya, Clemenza. Oh ya, itu saya senang banget tuh sama itu. Tapi kok nggak ini. Nggak sampai nembus skuad utama ya. Padahal kalau dilihat sih mainnya Clemenza. Kan dia bikin gol juga yang waktu Juve lawan Benfica yang tur ke Amerika tuh. Iya, Amerika itu ya. Ya. Keren banget tuh anak. Kok nggak kepake itu anaknya? Padahal kalau boleh dibilang itu ini. Banyak sih Juve itu dari dulu kayaknya susah sama pemain-pemain muda, kurang percaya. Apakah ada faktor dari dalam manajemen atau gimana kira-kira? Kelly dulu tuh kayaknya kalau Iya, kayaknya calling Kelly dulu. Gimana nih bang? Aduh, sayang banget tuh dibanding kayak sepak bola La Masia itu bisa ngasilin luar biasa banyak ini pemain-pemain muda. Kalau ngomong-ngomong La Masia kan ada tuh Pablo Moreno yang Juventus beli tuh. Iya, Juventus beli. Enggak, ya Pablo Moreno tuh nggak kepake juga kan? Iya, nggak kepake juga. Padahal di Barcelona bikin golnya wah banget kan. Kayak nggak ada yang tapi nggak kenapa bisa nembus skuad utama di Juve. Terus kita gini arahin lagi dah yang soal transferan nih bang. Nah, ini kan kemarin Marotta udah pindah kan ke Inter. Sekarang tinggal Paratici. Gimana yang lihat perbandingan antara Paratici dengan Marotta di musim ini ya bang? Soal pembelian pemain ini bang. Waduh, masih kurang oke sih kayaknya. Kalau menurut pribadi sih masih kurang oke untuk pembeliannya. Kayak musim ini. Paratici. Oh, The League oke sih. The League kan dia beli The League tuh. Iya. Kayaknya yang paling itu juga The League kayaknya karena ada campur tangan yang lain kan sampai bisa beli. Iya sih. Ada Ronaldo kali ya. Jadi karena ada Ronaldo juga kan. Oh. Oke bang. Terus harapannya bang? Harapannya ini bang untuk Juve musim ini? Bisa beli world class midfield dulu lah. Kayak kemarin misalnya kan Kevin De Bruyne, terus Kane-nya Tottenham. Harapannya Juve musim ini? Harapannya sih Juve bisa tetap Scudetto sih. Sama kalau bisa Liga Champions sampai final lah. Entah nanti di final mau menang atau kalah, yang penting final dulu. Benar. Asal jangan rap lagi bang. Terus ini bang, kalau melihat persaingan di Liga Serie A tuh menurut abang yang ini saingan terberat Juve kira-kira untuk musim depan siapa? Kalau musim kan udah jelas Lazio, Inter itu kan paling tiga, Lazio, Inter, Juve. Kayaknya bakalan musim depan tetap sama. Soalnya kan biasanya Roma yang bisa bantu nyaingin atau Milan kan mereka juga lagi krisis soal dan. Tapi Atalanta bang. Nah itu gimana? Nggak bisa. Itu kuda hitam tuh. Padahal kan bagus tuh di Champions ya. Iya. Udah lulus sampai ini. Iya, kalau bisa nambah di posisi-posisinya yang bagus, bisa ditambahin pemain-pemain yang lebih mumpuni tuh bisa musim depan bisa 4 besar lah, bertengger di 4 besar terus lah, bisa nyaingin yang lain sih. Tapi kalau untuk di urutan 1 kayaknya belum sih. Oh, belum bisa masuk ini ya, belum masuk ini ya, itu daftar persaingan juga ya tahun depan.
Tapi kalau abang nggak bosan ya ngeliat Juve juara di Scudetto? Oh, Kayak gak ada lawan bang. Kayak gak ada lawan bang. Jadi dibilangin liganya Juve kayak mau apa, namanya tim kita juara, tim kesayangan juara. Walaupun juara Serie A terus nggak ada pesennya sih ngeliat. Iya. Euforianya aja yang beda. Kayaknya wah, Iya sih. udah ketahuan juara lagi, udah ketahuan juara lagi. Ini kan enak juga tuh bang, kalau dapat juaranya deg-degan kayak yang 2003 yang kalau nggak salah tuh, yang ini kayak yang 5 Mei ya 2002. 2003. Itu kan sampai deg-degan kan sampai partai terakhir. Gimana tuh bang? Itu kebetulan itu kebetulan pas banget nonton banget sih, lagi nonton banget kan, lu masih di RCTI itu. Itu bener-bener yang kebetulan waktu itu punya temen yang anak Lazio, punya temen anak Inter, itu ya bener-bener yang ledek-ledekan banget udah dikata-katain tuh juga nggak udah tuh ya udah diem aja gitu kan. Ternyata pas hari terakhirnya malah Lazio ngalahin Inter. Dan dari urutan satu itu kan atmosfer itu yang jujur saya rindu loh, kayak atmosfer kayak yang zaman itu, yang betul-betul kita deg-degan nonton sampai nungguin itu. kalau sekarang udah kayak dengan nonton yang lain malah kesannya udah bosen ya. Iya sih, artinya ini ya apanya ya itu ya, rasanya nonton itu udah ini tegangannya sih udah kurang sih menurut saya. Tapi tetap aja sih kalau lihat Juve mainnya jelek terus kalah, kesel. Iya sih. Iya kesel kan. Ini bisa nggak Scudetto ini tetap ada perasaan kayak gitu. Kayak begitu lagi nih pas Juve ini kan. Masa juara bertahan juara 8 kali berturut-turut terus sekarang udah nggak menang. Jadi kayak serem banget. Kita nggak juara. Ledekin. Jawab dulu nih, pertanyaan ke Bang Kristi. Mantap, potong dulu Bang Kristi. Bang Kristi ini sebentar subuh, jam 2 sebentar subuh final Copa. Soalnya Juve main jam berapa katanya tadi? Bang Kristi, Juve kayaknya Juve main jam ini. Bentar Juve main, bentar subuh. Oh iya. Jam 2. Jam subuh, ya jam 2. Oke lanjut Bang. Aduh, mana striptisnya katanya? Nah ini sih divisi nobarnya Juvenesia. Oh siap Bang, siap. Salam kenal. Dia paling semangat kalau soal nobar. Oh iya sih. Nih ya, Mas, bukan ini capo ya, capo ini ya, caponya ya, pengecen ya. caponya dia. Oh capo ya, oke. Pas suaranya kalau ngomong wah goblok. Live-nya nanti di TVRI atau UCTV 2 kalau nggak salah. Ntar live-nya Bang. Itu gimana sih itu ya? Kita mungkin berbagi ini ya lagi Bang, berbagi kan Abang mungkin di dalamnya ini di Juvenesia. Itu bisa nggak kita ini gimana tuh membangun sebuah komunitas gitu Bang? Kalau kami kan ini baru newbie kan. Apalagi kami ini komunitas dari daerah pelosok Bang. Gimana Bisa nggak ya? berbagi nih? Saling ini aja sih, saling percaya sama teman-teman pengurus, saling bisa jaga anggota aja gitu sih, saling terbuka aja, saling bisa berbagi, dijamin komunitasnya awet sih. Ya amin ya sih. Karena sih kami juga masih banyak belajar mungkin dari teman-teman dari JCI, dari Juvenesia, dari Juve, pokoknya dari komunitas manapun. Bahkan kami hari sih masih lagi nyari-nyari kontak, mulai dari Solidi, Uji, pokoknya kalau perlu kami mau ngobrol-ngobrol bareng lah, sama kita sharing-sharing, berbagi ini kan asik juga Bang, punya teman ini. Ya. Lu sering mungkin karena sekarang anak-anaknya udah pada sibuk nih, dulu suka ngobrol sama anak-anak Solidi, masih suka ketemu anak-anak segala macam. Yang paling sering sih dulu Solidi.
gitu ya, yang dekat. Terus gini bang, ini kan sekarang lagi masih masa pandemi ini COVID. Gimana tuh pengaruhnya ke komunitas nih bang? Pengaruh terbesarnya bang? Pengaruhnya itu di kegiatan sih kita. Kayak kegiatan kan banyak yang biasanya kita setiap minggu main bola. Balik kameranya. Biasa yang kita suka ngumpul main bola kan tiap minggu pagi, jadi sekarang terbatasi. Terus nobar lah, kangenin biasa nobar, nonton bareng rame-rame, sekarang harus di stop dulu. Kalau kita sih belum, kalau yang di Jakarta belum berani untuk bikin nobar kan, karena khawatir ya, tempatnya sendiri, kita nggak enak kan untuk tempatnya orang kita pakai, tapi malam dia nggak ada penghasilan, kita juga. Terus kalau kami di Polman udah mulai nobar sejak kemarin. Kebetulan wilayahnya juga udah masuk zona hijau, jadi udah mulai bisa dibolehin new normal. Tapi ya gitu aja, kami tetap ini yang mau nobar ya tetap ikuti protokol ini dengan COVID. tinggal pakai protokol. Ini jangan iya, tetap ini kalau harus pakai masker, tetap jaga jarak. Jangan ada ngecen, pokoknya nonton aja. Jangan lempar TV kalau ke kalah. Oke bang, oke. Ini bang, terima kasih banyak nih bang atas ini waktunya bang. Senang ini bang bisa berkenalan dengan bang Ivan di Venesia. Undangannya bang Joker rambut putih. Rambut putih. Oke, terima kasih banyak nih bang atas waktunya bang, atas sharing-sharingnya, banyak inspirasi, banyak informasi juga bang. Jadi kita silaturahmi lagi lah tempat lain, WA. Iya. Atau... Iya siap bang. Pokoknya kalau kami ini selalu terbuka bang untuk usapa saja. Terima kasih banyak bang. Terima kasih banyak ya. Forza Juve. Barca Juve, ntar Juve menang pokoknya.